radiologi plain X-ray artinya foto biasa, scanning, mielogram itu untuk melihat tekalsek itu bisa plain, betulnya biasanya itu adalah MRI. Dan yang sering juga sekarang dilakukan MRI, udah itu ada angiogram. Angiogram itu memasukkan zat kontras ke pembuluh darah, ya, ke pembuluh darah, ya, bisa dengan X-ray, bisa dengan MRI, ya. PET scan, ya, ini pemeriksaan yang cukup mutakhir, ya, itu pemeriksaan nuklir dengan gambarnya seperti scanning, ya, dan ini hanya di tempat-tempat tertentu yang ada. Di Jakarta beberapa tempat, di Medan belum ada, ya. Oke, lanjut. X-ray biasa sering kita lakukan yaitu foto kepala biasa. Jadi ini sebenarnya tidak begitu banyak yang bisa dilihat, ya. Kita lihat bisa ada lesi litik. Litik itu hancur tulangnya, ya, hancur. Kelihatan dia agak hitam, ya. Nah, ini sering kita lihat pada multiple myeloma atau metastase. Dan multiple myeloma dan metastase itu di DD, diferensial diagnosanya, ya. Tidak selamanya bisa kita bedakan. Membedakannya itu bisa dibantu oleh pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin, ya. Jadi klinis juga. Modelnya multiple myeloma dan metastase itu sering sama. Fraktur itu kalau ada dugaan fraktur itu biasanya wajib dilakukan foto dulu, ya, X-ray biasa dulu. Baru kalau diperlukan hal-hal lain, misal CT scanning, ya. Lanjut. Nah, ini X-ray, ya, Anda lihat, ya. Ya. Mana? Mau ditunjuk bisa. Nah, ya, jadi ini lateral. Anda lihat foto lateral. Ini foto AP. AP maksudnya antero-posterior. Ya. Sinar dari anterior, dari depan kita, sementara kaset kita letakkan di belakang kepala kita. Itu yang disebut dengan AP. Kalau lateral, kalau disebut lateral kiri, berarti kaset di sebelah kiri kita. Di samping kiri, tentu sinarnya datang dari sebelah kanan. Ya. Jadi yang terlihat bisa lagi ada fraktur, metastase, kelainan kongenital, kalsifikasi, peninggian tekanan intrakranial. Ini biasanya kita lihat kalau ukuran kepalanya agak lebih besar. Lanjut. Nah, ini fraktur. Garis hitam itu ya, kamu lihat itu adalah garis yang hitam, itu menandakan adanya fraktur. Lanjut. Ini juga menandakan ada fraktur, garis melintang itu. Lanjut. Nah, ini kamu lihat. Banyak garis bintik-bintik hitam toh, ya. Bintik-bintik hitam ini, ya. Nah, ini multiple myeloma. Tapi ingat, kadang-kadang metastase juga bisa seperti ini. Lihat, metastase juga bisa hampir bersamaan, ya. Jadi harus ada pemeriksaan lain untuk menyokong. Lanjut. Nah, ini kelainan kongenital. Anda lihat bentuk kepalanya ini kan agak memanjang, toh? Memanjang, ya. Ini scapulocephaly. Jadi sutura sagittalis yang di tengah itu langsung nutup, cepat menutup, ya. Harusnya belum nutup, ini sudah nutup, ya. Nah, jadi dia sudah menutup. Akibatnya ukuran kepalanya bertambah ke depan dan ke belakang, ke samping nggak nambah. Makanya
kepalanya diameter anterior posteriornya kita lihat lebih menjadi besar. Ya. Ya, ini X-ray-nya ya. Sama aja ya. Nah, kita ke CT scan dan MRI. Ini jauh lebih canggih ya. CT scan itu juga memakai X-ray. Ya. X-ray atau foto polos biasa itu juga memakai X-ray. CT scan juga memakai X-ray. Cuman bedanya apa? CT scan itu seolah-olah yang difoto itu dipotong dengan lapisan-lapisan yang kecil. Ya. Dengan lapisan-lapisan yang kecil. Ya. Sehingga gambarnya terlihat lebih detail. MRI juga begitu, cuman MRI tidak memakai X-ray, ya, nah tidak memakai X-ray, itu bedanya, ya. Nah jadi X-ray MRI itu memakai medan magnet, ada keunggulan masing-masing, ada keunggulan masing-masing. Ya, jadi di sini bisa kamu lihat, ya. Nanti kamu baca sendiri, ya. CT scan jauh lebih cepat dari MRI, ya. Pemeriksaan MRI rata-rata satu pemeriksaan itu setengah jam. CT scan hanya hitungan menit, ya, ya hanya hitungan menit. Nah, jadi ada pilihan-pilihannya, ya, ada pilihan-pilihannya. Nanti bisa kamu baca sendiri, ya, ya ada pilihan-pilihannya. Ya. Lanjut. Nah ini alat CT scan, ya. Pasiennya masuk ke terowongan ini, ya, masuk, ya. Terowongan ini disebut gantry, ya. Di situ sumber radiasinya nanti, ya. Ya, pasiennya maju mundur, ya. Langsung lagi. Ya, nah ini sekilas saja, ya. MRI, ya. Potongan secara radiologi ada 3, aksial, koronal, sagital, ya. Aksial, koronal, sagital. Jadi kalau pada MRI itu 3-3 bisa langsung dilakukan. Sementara pada CT scan itu tidak bisa. Itu salah satu keunggulan, ya. Banyak lagi keunggulannya, ya. Dan CT scan itu memakai X-ray, ya. Kadang-kadang X-ray harus kita pikirkan bahaya radiasinya. Apalagi terutama orang barat, mereka sangat alergi dengan radiasi. MRI tidak ada radiasi. MRI tidak ada radiasi, ya. Dan selama pemeriksaan MRI ataupun CT scan, ya, itu bisa dikasih kontras, bisa tidak dikasih kontras untuk kepentingan tertentu, ya. Di sini kita bicarakan MRI, ya. Lanjut. Ya, jadi di sini Anda lihat ada beberapa kondisi, ada beberapa contoh kapan kita lakukan CT scan, ya. Nah, seperti ini bisa kita lihat, melihat perdarahan, ya, melihat perdarahan, bisa melihat tumor, bisa, ya, kelainan pada tulang, ya, itu bisa lebih jelas CT scan ketimbang MRI, ya. Jadi jangan dikira selamanya MRI harus lebih superior, lebih unggul dari CT scan, tidak. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kelemahan, ya. Jadi di sini Anda bisa lihat sendiri, ya. Ya, stroke, misal seperti stroke, ya. Kalau stroke yang paling awal itu jelas terlihat pada MRI, ya. Bisa saja seorang penderita stroke, ya, tidak terlihat pada CT scan, pada MRI sudah bisa terlihat, ya. Sudah bisa terlihat. Ya, dia lebih sensitif, ya. Nah, dan stroke kita tahu dari awal, ya, ada hiperakut, akut, ya, ada subakut, ada kronik, ya.
Nah, jadi itu lebih jelas terlihat pada pemeriksaan dengan MRI. Kita tahu kasus stroke itu cukup banyak, ya, cukup banyak, ya. Nah, tetapi tidak semua punya fasilitas untuk melakukan MRI. Boleh kita lakukan CT scan, ya. Nah, CT scan dan CT scan pemeriksaannya sangat cepat, ya. Lanjut. Risiko, ya. Untung risikonya ya cepat, semacam ya. Ya. Nah, ini Anda baca sendiri, ya. Ya. Lanjut. Ini juga. Nah, salah satu Anda lihat di sini, CT scan tidak sensitif untuk melihat inflamasi pada meningas atau selaput yang melapisi otak, ya. Jadi untuk jaringan lunak, CT scan itu MRI itu lebih unggul daripada CT scan untuk jaringan lunak, ya. Ya, termasuk di otak, termasuk di daerah-daerah lain, misal pada muskuloskeletal, ya. Melihat kelainan di otot, ya, di tendon, ligamen, itu MRI lebih unggul daripada CT scan. Itulah keterbatasan daripada CT scan. Tetapi melihat tulang, di hal-hal tertentu lebih unggul CT scan ketimbang MRI. Ya. Lanjut. Pada CT scan, pada MRI, pada USG juga kadang-kadang kita jumpai istilah-istilah, ya. Pada CT scan putih kita sebut dengan hyperdense, ya. Hitam kita sebut dengan hypodense, itu CT scan. Kalau MRI hitam kita sebut hypointense, putih kita sebut hyperintense. Kalau USG hitam kita sebut hypoechoic, ya. Putih kita sebut hyperechoic, ya. Kalau X-ray putih kita sebut opak, hitam kita sebut lucent, ya. Ya, jadi seperti ini yang sering. Infark kita lihat hypodense hitam, ya. Brain yang normal disebut isodense, ya, warna yang normal itu isodense, ya. Darah kelihatan hyperdense putih, ya. Ya. Nah, kalsifikasi kelihatan strukturnya seperti dengan tulang, sama dengan tulang. Ya. Nah, jadi istilah ini jangan salah, ya. Nah, ini anatomi. Anda lihat anatomi sekilas, ya. Anda bacalah, ya. Lanjut. Nah, ini CT scan. Ini pemeriksaan CT scan. Namanya ini potongan aksial. Potongan aksial. Inilah potongan aksial, ya. Jadi Anda baca, lesi frontalis, mana ventricle lateralis, ya. Nucleus caudatus itu bagian dari basal ganglia, lentiform juga basal ganglia, internal kapsul, nah itu basal ganglia. Anda lihat thalamus, ini ada kalsifikasi pada pineal gland, kalsifikasi pada plexus horredius di dalam ventricle. Kalsifikasi ini adalah kalsifikasi yang normal, bukan kelainan, ya. Itu bukan kelainan, ya. Ini lobus occipital, ini soal anatomi, ya. Jadi yang putih di luar ini adalah tulangnya. Tulang itu, ya, itu tulang. Inilah otaknya yang di dalam ini semua, ya. Di dalam itu ventricle, tunjukkan, ya, ventricle, ya. Nah, itu soal anatomi, ya. Nah, lanjut. Fraktur, ya. Fraktur kadang-kadang bisa membuat adanya udara di dalam masuk ke kepala, itu disebut pneumocephalus, ya. Itu hal yang biasa, pneumocephalus, ya. Berikut.
Nah, ini kan dong kita lihat ini fraktur, ya. Nyonyot ini. Fraktur ada dua, fraktur linear, fraktur impresi. Fraktur impresi, kalau bagian tulangnya itu Anda lihat masuk ke dalam, ya. Bisa kita lihat di sini, ya. Harusnya seperti ini lurus, ya. Harusnya tulang itu lurus seperti ini, ya. Anda lihat ini sudah ada bagian tulang yang masuk, ya. Ini fraktur masuk. Nah, ini 3D-nya, gambar 3D-nya, ya. Jadi ini namanya fraktur impresi. Dan di sini Anda lihat ada pembengkakan jaringan lunak, ya. Ini kita sebut dengan subgaleal hematom. Subgaleal hematom. Apa itu? Ya, taruh aja. Nah, ini perdarahan, ya. Perdarahan. Nah, ini sering, ya. Jadi orang yang trauma kapitis sering itu dilakukan CT scan terutama di kepala, ya, melihat perdarahan-perdarahan, ya. Jadi Anda lihat ini ada 5 perdarahan. Ada epidural, subdural, subarachnoid, intraparenchymal, intraventricular. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat, ya. Epidural, ya. Nah, dari bentuknya aja kita lihat, ya. Nah, ini epidural, ya, bentuknya. Lihat ini. Yang putih ini, hyperdense. Inilah perdarahan. Berbentuk biconvex. Ya. 2 cembungnya, satu ini, satu ini. Ini epidural, ya. Dan di luar ini Anda lihat ada pembengkakan jaringan lunak. Ini adalah subgaleal hematom. Jadi ini adalah epidural, ya. Nah, subdural Anda lihat berbentuk crescent, berbentuk bulan sabit, ya. Berbentuk bulan sabit, ya. Ya, atau berbentuk lentis. Anda lihat ini seperti bulan sabit, ya. Ya, ini dia. Anda lihat hyperdense, putih. Nah, di sini agak hyperdense-nya berkurang. Kenapa? Ini perdarahannya sudah mulai diresorpsi. Ini sudah kronik. Ini subakut, ya. Ya, putihnya mulai berkurang. Ini putihnya banyak banget, ya. Ini baru, ya. Nah, ini putihnya berkurang. Nah, subakut, ini kronik, ya. Nah, jadi berbentuk bulan sabit. Kalau yang tadi berbentuk biconvex. Nah, subarachnoid. Anda lihat ini. Di daerah-daerah sulcus, nah ini sylvian fissure, ya. Di daerah cistern, ya. Ini di celah-celah ini Anda lihat, ya, putih-putihnya di celah-celah ini semua. Ya. Ya. Jadi Anda lihat teorinya ini, ya. Ya, ini teori, ya. Ya, sengaja buat. Ya, jadi ini adalah subarachnoid di celah-celah di daerah sulcus, sylvian fissure, di daerah cistern. Cistern itu banyak, basal cistern, ya, ambient cistern. Nanti kamu pelajari, ya. Kalau itu menjadi putih, ada perdarahan di sana, itu disebut subarachnoid hemorrhage, ya. Subarachnoid hemorrhage itu umumnya karena trauma, ya. Subarachnoid hemorrhage karena umumnya trauma, ya. Intraparenchymal, ya. Intraparenchymal, ya, itu perdarahan, ya. Di sini ada COPE, ada counter COPE. COPE maksudnya kalau traumanya dari sisi kanan, perdarahannya di sisi kanan. Kalau counter COPE, traumanya dari sisi kanan, perdarahannya bisa di sisi kiri, ya. Jadi tidak harus di daerah sisi yang bersangkutan, ya. Nah, itu yang disebut COPE dan counter COPE, ya.
Perdarahan sering juga disebut contusio pada kasus-kasus trauma, ya. Contusio. Itu soal istilah. Anda lihat ini perdarahan hyperdense, ya. Intraparenchymal hemorrhage, ya. Ini pada mana ini? Sebagian pada basal ganglia, sebagian pada talamus, ya. Dan kita lihat, ya, ada juga masuk ke ventricle system. Ini ventricle systemnya yang hitam. Ini adalah kalsifikasi pada plexus horroideus, ya. Yang hitam ini sudah menjadi putih karena dimasuki oleh pembuluh darah, ya. Pembuluh darah yang berasal dari sini, ya. Nah, jadi ini intraparenchymal hemorrhage, hemorrhage pada jaringan otaknya, ya. Inilah adalah sulcus yang hitam ini, ya. Ini Sylvian fissure, ya, yang hitam. Ya, ini sulcus. Jadi sulcus ini kalau ini menjadi putih itu adalah subarachnoid hemorrhage namanya, ya. Kalau intraparenchymal di parenchymnya, ya. Kalau di ventrikelnya ini adalah intraventricular hemorrhage atau hematom, ya. Ini kan? Oh, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, intraventricular hemorrhage itu biasanya darahnya berasal dari perdarahan di jaringan otaknya sendiri, ya, di jaringan otaknya sendiri. Dari situ dia, ya, ya. Nah, seperti kasus yang tadi itu, nah ini, ya, kasus ini, nah, ya, perdarahan di jaringan otak di sini masuk ke ventrikel, ya. Nah, ini kita lihat, ya, ini perdarahan, ya. Ini di dalam ventrikel 3, ini ventrikel lateralis, kanan dan kiri, ya, menjadi putih. Yang seharusnya normalnya adalah hitam. Dan ini ventrikelnya kita lihat sudah mulai melebar, ya. Karena sudah mulai terjadi peninggian, ada bendungan. Nah, ini namanya impending hydrocephalus, ya. Karena ada blok daripada aliran likor karena sudah bercampur darah. Tentu alirannya tidak selancar dengan aliran likor yang biasa, ya. Ya, jadi adanya hyperdense di dalam ventricle system, ya. Hydrocephalus. Hydrocephalus itu artinya ventrikelnya melebar, ya. Ventrikelnya melebar, ya. Hydrocephalus itu ada yang obstruktif, ada yang komunikans, ya. Kita tahu hidrocephalus itu kalau ada obstruksi tadi, ada gangguan aliran. Aliran itu berasal dari ventrikel lateralis kanan kiri, masuk ke ventrikel 3, masuk ke ventrikel 4, ya. Kalau tidak seluruhnya melebar, ya. Bisa aja hanya ventrikel lateralis. Bisa aja hanya ventrikel 3 dan ventrikel lateralis, ya. Itu kita sebut obstruktif hidrocephalus. Tapi kalau seluruhnya melebar, ventrikel lateralis, ventrikel 3, dan ventrikel 4 melebar, itu namanya hidrocephalus communicans, ya, atau non-obstructive hidrocephalus, ya. Anda lihat ini melebar, ya. Dan di pinggir-pinggirnya ini agak hitam-hitam. Terjadi UD, periventricular, ya. Karena akibat peninggian tekanan, ya, jadi bisa aja cairannya merembes sedikit keluar, ya. Nah, dari ventrikel lateralis masuk ke ventrikel 3 melalui foramen Monro, ya. Dari ventrikel 3 ke ventrikel 4 melalui aqueductus Silvi. Nanti kamu baca anatomi, ya. Ya. Nah, baru dari ventrikel 4 ke seluruh tubuh, ke otak maupun ke daerah vertebra, ya. Jadi kalau ada gangguan pada foramen Monro,
berarti yang melebar hanya ventrikel lateralis. Ya, kalau ada gangguan dari ventrikel 3 ke ventrikel 4, itu berarti ada gangguan atau penyempitan pada aqueductus sulbii. Yang melebar adalah ventrikel 3, yang ini, dan ventrikel lateralis. Ya. Nah, kalau ini melebar, berarti ada gangguan aliran keluar. Saya lupa apa namanya. Foramen Magendie dan Luska. Melalui foramen Magendie dan Luska itu ke seluruh tubuh. Kalau itu terganggu, berarti terjadi gangguan pada seluruh ventrikel. Atau pintunya itu tidak terganggu, tetapi terjadi proses gangguan absorpsi. Proses gangguan absorpsi di daerah subarachnoid, ya. Nah, kalau itu terjadi gangguan, itu bisa juga terjadi hidrosefalus communicans seluruhnya. Contohnya yang sering ini adalah meningitis atau meningitis, ya. Meningitisnya itu menjadi terganggu proses absorpsi daripada likor. Likor itu terus dihasilkan sambil diabsorpsi. Kalau itu terganggu, penghasilan berjalan terus, absorpsi terganggu, terjadilah hidrosefalus. Misal pada meningitis, pasca meningitis, ya. Stroke, ya kita tahu, ya, stroke terbagi dua, ada yang nyumbat, ada yang berdarah, ya, secara umum. Stroke, ya, ada infark, ada bleeding, ya. Nah, ischemic itu artinya sudah terjadi gangguan aliran darah, ya. Nah, gangguan aliran darah ke sana, misal aterosklerotik, ada clot menyumbat, ada emboli menyumbat, sehingga jaringan otaknya tidak mendapat suplai darah yang cukup. Ini disebut ischemic. Nah, ischemic, atau kalau sudah terjadi gangguan parenhim, itu sering disebut dengan infark, ya. Makanya ada istilah ischemic infark, ya. 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 Jadi kalau terjadi gangguan aliran darah, ya, ke bagian otak, bisa saja hanya ke sebagian, ya. Nah, tetapi belum ada kerusakan pada jaringan otak tersebut, itu dengan CT scan tidak terlihat, ya. Itu hanya terlihat dengan MRI, ya. Itulah keunggulan MRI. Tapi kalau sudah mulai rusak, itu baru terlihat dengan CT scan. MRI juga pasti terlihat. Kalau perdarahan, ya, sini Anda lihat, ya, ada yang pecah, ya. Jadi darahnya masuk ke jaringan otak, dengan CT scan itu langsung terlihat, ya. Dengan CT scan itu langsung terlihat dia putih, hipertensi. Jadi Anda lihat ini hitam, infark, yang normal seperti ini semua. Ini ada daerah yang hitam, pada daerah basal ganglia. Ini sulcus, ya. Ini ventrikel, ya. Ini sulcus, ini mungkin visura silpi, ya. Ya, ini kalsifikasi pada plexus soredeus, ya. Ini hitam, ini hipodens, ini infark. Ya. Ini kamu baca. Saya lihat contohnya aja, ya. Ini infark, ya. Jadi berapa yang kata ya? Ini hitam-hitam, ya. Ini infark. Ini juga, ya. Ini juga. Ini pemeriksaan CT scan. Ini ventrikel, ya. Ya, Anda lihat ventrikel lateralis ini yang ini agak lebih lebar karena di sini sudah bolong. Jadi tekanan itu airnya banyak menuju ke sana, ya. Ya. Nah, ya. Infark di pons ini, hitam di pons. Ya.
hitam. Harusnya kayak gini. Ini di sini ya. Ini MRI. Ya. MRI itu Anda lihat ada putih-putih ya. Hyperintens ya. Hyperintens ya. Nah, dan pada MRI ini ada T1, ada T2 ya. Ya, jadi ada T2 pakai flare lagi macam-macam ya. Nah, macam-macam. Jadi ini makanya dia lebih jelimet ya. Ya, ini saya hanya tunjukkan ini. Ini misal ini pada T2 ya, pada T1 lain lagi dia ya. Pada T1 lain lagi ya. Ini hiperintens. Ini Anda lihat putih dia semua. Normalnya kayak gini. Ini hiperintens ya. Nah, kita lihat di sini T1 hipo, T2 hiper ya. Mana dia? Ya. Jadi sekedar perbandingan Anda lihat antara ini dengan ini ya. Itu yang mau ditunjukkannya ya. Ya. Jadi ini daerahnya agak hitam dikit, tapi di sini jauh lebih jelas. Ya, MRI. Ini CT scan, ini MRI ya. Ini CT scan, ini MRI ya. Anda lihat kelainannya begini ya. Anda lihat di sini kelainannya sudah lebih jelas terlihat ya. Itu maksudnya ya, lebih unggul. Jadi melihat stroke itu lebih unggul MRI yang non hemoragik ya, non hemoragik. Infra, Anda lihat ini ha. Ini mana nih? Ini ya agak hitam. Di sini sudah lebih jelas. Kan sudah lebih jelas lesinya ya. Ini juga hitam. Ini juga infra. Sini juga ada. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini beda. Ini agak hitam, ini apa? Ini kayaknya infak yang kronis. Oh, ini yang jadi melihat infak subakut, akut, kronis itu tidak bisa hanya di MRI, itu tidak bisa hanya satu foto kita lihat. Jadi di MRI ada itu seperti saya bilang tadi ada T1, ada T2, T2 tanpa flare. Itu bervariasi, infak akut, subakut dan kronis beda-beda. Sementara di CT scan Anda hanya melihat satu warna seperti ini, ya, tidak ada warna lain. Nah, jadi variasinya itu lebih bervariasi pada MRI, makanya dia jelas lebih unggul melihat infak, terutama yang non hemoragik. Yang hemoragik juga bisa dilihat, tetapi sangat variabel, ya, sangat variabel, ya. Nah, supaya Anda bisa tahu ya. Ini hemorrhage ya, CT scan, hypertense, Anda lihat. Ya. Ya. Ini hypertense ya. CT scan ya. Ini juga hypertense putih dan Anda lihat ada hitam di sekitarnya. Ini namanya perifocal edema. Ya. Ya. Ini brain tumor, ini letak-letaknya ya macam-macam ya. Ini brain tumor. Ya, ini dia. Ini abses, contohnya abses. Anda lihat hitam, hipodens. Ada dindingnya, jelas dindingnya, ya. Ya. Ada udem di sekitarnya. Dan ada pergeseran garis tengah ke sisi kontralateral. Lantas kalau kita kasih kontras intravena, kontrasnya masuk ke pinggirnya ini. Ini yang disebut dengan rim enhancement. Ya, ke dindingnya dia masuk. Ini khas contoh dari suatu abses.
Abses ini berisi pus atau cairan di dalamnya. Ya. Ya. Ini kita lihat ya pada MRI. Ini udim di sekitarnya. Ini udim. Ini MRI ya. Penyakit pada medula spinale, saya pada daerah spinal cord itu banyak-banyak macamnya. Ada non tumoral, ya ini macam-macam. Ada trauma juga sering pada daerah vertebra, ya penyakit degeneratif vaskular dan lain. Tumor ekstradural, intradural, intramedular, ya, ekstradular itu di luar dura mater. Di dalam dura mater, tapi di dalam dura mater berarti di sini ada liquor. Kalau disebut intramedular berarti di dalam jaringan sarafnya sendiri, di dalam spinal cord-nya sendiri. Ya. Jadi intradural bisa di dalam spinal cord-nya intramedular, tapi bisa ekstramedular. Ya. Ya, tapi kalau ekstradural itu pasti sudah di luar dura mater, ya. X-ray spine juga sering kita lakukan untuk daerah vertebra, terutama kalau ada trauma itu sering kita lakukan dulu dengan X-ray biasa. X-ray biasa, ya. Baru kalau kita anggap perlu pemeriksaan yang lebih lanjut, ya, termasuk MRI, ya. Torasik, ya. Nah, ya. Ini ada 3 kolom, ya. Ini menyangkut apakah ia nanti fraktur kompresi atau tidak, ini tergantung 3 kolomnya, 3 area panjang daripada lebar dari vertebra itu, ya. Ada sepertiga anterior, tengah, posterior sampai ke bagian belakang, ya, sampai ke bagian belakang, ya. Itu maksudnya. Ini normal vertebra, ini AP ya. Nah, ini lateral, ya. Ini lateral. Kita lihat ada 3 garis di sini, ya. Ini harus satu barisan, satu alignment namanya, ya. Satu alignment, ya. Ya, kita lihat ini satu alignment. Ini tidak boleh bergeser. Dan ini juga dari klipus, Anda lihat, ya. Dari klipus sampai ke vertebranya ini satu alignment. Sayang di sini tidak terlihat. Ini yang normal, ya. Dari klipus ini, di sini daerah sela tersika, ini harus memanjang ke sini. Itu maksudnya, ya. Ini, Anda lihat fraktur ini, fraktur. Ini di mana ini? Ini C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Fraktur. Ya. Ya, fraktur pada C7, ya. Nah, jadi kalau hanya di anterior dia itu namanya fraktur compression, ya. Ya, tapi kalau sampai ke bagian belakang, ya, itu namanya burst fraktur. Tapi kalau sampai ke bagian ini, apakah ke pedikel, lamina, ini semua, itu namanya chance fracture. Ya, nanti kamu baca, ya. Jadi yang sering terjadi fraktur kompresi bagian anteriornya aja. Kalau tidak salah sepertiga anterior. Ya. Ya. Itu compression fraktur, fraktur kompresi.
Ya, ini masih termasuk fraktur kompresi ya. C7 ya. Ini Anda lihat ya, membentuk sudut ya. Spondilitis tibi sering ya, Anda lihat. Ya, ini gambar 3D-nya ya, membentuk sudut ya. Ya. Jadi kiposis berbentuk sudut ya. Itu sering disebut dengan kiposis angular atau gibus ya. Ya. Nah, pada TB. Dan kadang-kadang sering pada TB ada terjadi pembentukan abses di sekitar vertebra. Ini yang disebut dengan paravertebral abses. Normalnya begini, nggak ada, tata ini ada A. Pada X-ray inilah dia yang putih ini. Normalnya kayak gini aja pinggirnya nih. Ini ada pembengkakan. Ya. Ini adalah paravertebral abses, sering pada penderita TB. Spondilitis TB. Atau Potts disease, sama itu ya. Nah, kayaknya ini ya. Lihat tulangnya jadi hancur kan? Ada yang hancur, ini hancur. Jadi membentuk sudut. Ini membentuk sudut. Karena tulang ini hancur dan sering pada bagian anterior. Ya. Ini juga hancur, ini juga hancur. Ya. Dan sering diskusinya juga nanti akan hancur sehingga tulang ini dempet. Ya. Sehingga tulang ini dempet, ya. Nah, jadi kalau ini hancur, diskusinya juga ikut hancur, ini membentuk sudut, itulah yang tadi kiposis angular, ya, atau gibus, ya. Nah, kondisi ini semua itulah disebut biasanya karena spondilitis TB karena TBC atau sering disebut dengan Potts disease, ada yang menyebutkannya, ya. Itu soal istilah, ya. Ini pada MRI, ya. Ini kita lihat, ya. Ini tulang hancur, sebagian diskusnya juga sudah hancur. Ya, sudah hancur, ya. Tidak normal lagi, ya. Diskusi yang normal harus begini semua. Ini ya. Oh, ini satu tulang sudah hancur ini, ya. Satu tulang sudah hampir hancur, tidak terlihat lagi. Nah, ini diskusinya harusnya putih gini, ini sudah hitam, ya. Nah, dan ini membentuk sudut. Ya. Yang putih ini adalah liquor. Ya. Liquor. Yang ini yang hitam adalah medulla spinalis. Jaringan sarafnya sendiri, ya. Jaringan sarafnya sendiri, ya. Ini yang kita sebut tadi, kalau ada tumor di dalam ini itu disebut intramedular. Ya, intramedular. Tadi kita kembali ke tumor tadi, ya. Kalau ada, ini ya. Kalau ada tumor di daerah ini, itulah yang disebut intradural. Intradural bisa di luar ini. Di luar ini, tapi di dalam ini, itulah disebut intradural ekstramedular. Nah, kalau dia di luar ini, garis putih ini, berarti di daerah sini, itulah disebut ekstradural. Ya, sekedar mengingat kembali, ya. Nah, ini pemeriksaan MRI. Jadi lebih jelas terlihat pada MRI, ya. Ini ya. Spondylolistesis, Anda lihat. Ini sebaris semua kan? Ini total lari. Ini sakrum S5 S1. Korpus sakrum nomor 1, ya. Anda lihat, dia lari kan? Ya, jadi L5-nya lari terhadap S1. Jadi ini korpus L5 ya lebih anterior dari S1. Ya, dari S1. Ya, jadi ini spondylolistesis. Dan ini ada grade-grade-nya, ya. Kalau larinya seperempat, ya itu grade 1. Kalau larinya
setengah korpus grade 2. Kalau larinya 3/4 grade 3. Kalau larinya 1 korpus itu grade 4. Ya, listesis ya. Jadi ini larinya ke anterior, berarti ini anterior listesis. Bisa ke posterior. Ya, posterolistesis. Ini CT scan untuk melihat vertebra ya macam-macam ya. Trauma akan jelas terlihat. Myelo itu duranya akan terlihat ya. Nah, ini MRI, ini Anda bisa baca sendiri ya, ini normalnya ya. Ini vertebra diskus ya. Ini processus spinosus ya. Nah, ini Anda lihat, ini myelo. Ini gambaran daripada cairan ini sendiri, myelografi HMP. Anda lihat terjadi pendorongan di sini. Normalnya begini kan? Ya, ini terjadi pendorongan. Itulah HMP. Hernia nucleus pulposus ya. Anda lihat ini juga. Ini MRI, jelas terlihat toh. Normal kayak gini. Ini sudah gini. Ya. Nah, ini potongan sagital. Ini potongan aksial. Anda lihat mendorong begini. Harusnya dia begini kan? Ini sudah terdorong ya. Ini juga Anda lihat, ini juga ya. Ini juga sudah terdorong kan? Ini contoh-contoh aja ya. Ini ya, sudah terputus dia karena pendorongan ya. Ini trauma, Anda lihat hancur ya. Harusnya nyatu ini semua, ini hancur ini. Ini MRI, ini CT scan. Ini X-ray biasa. Ini patah-patah kan? Ini CT scan lebih jelas. Ini tapi level hancurnya tidak sama ini di MRI. Fistik ya ini ada gambaran putih ini cairan ya. Ini tumor intra, lihat intramedular di dalam spinal cord, ini dia yang putih ini, hyperintens. Ini pemeriksaan MRI ya. Nah, terima kasih ya. Ada yang mau bertanya silakan. Waktu kita barangkali 3 menit lagi. Silakan adik kelas, mahasiswa. Belum koas kan? Belum, Dok. Silakan, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, biar kita akhiri. Mungkin Anda akan kuliah yang lain. Izin bertanya, Dok. Oke, cukup jelas semua? Atau tidak mengerti sama sekali? Itu Izin bertanya, Dok. Silakan. Ya, untuk vascular aneurysm itu untuk mendiagnosisnya kita lebih cocok pakai yang mana ya, Dok? Ya. Pertanyaan yang bagus. Apa itu vaskular aneurisma? Aneurisma itu saya ambil contoh di aorta. Ya. Ada diameter tertentu dari aorta antara 3 sampai 4, ya. Kalau dia cembung melebihi ini, biasanya melebihi 4 cm, itu kita sebut aneurisma, ya. Nah, bagaimana kita mau melihat ini? Yang paling bagus adalah bisa CT scan, tapi dikasih kontras. Dikasih kontras. Jadi akan kita lihat nanti diameter daripada aorta yang normal, diameter dari aorta yang cembung tadi, yang aneurisma itu. Itu akan terlihat, ya. Akan terlihat. Kadang-kadang kita bisa lihat terutama di aneurisma aorta abdominalis.
Dengan USG kita bisa melihat bahwa ada bagian aorta yang cembung. Ada, dan bisa kita ukur diameternya. Tetapi tebak, untuk lebih jelasnya, kita melihat dengan pemeriksaan CT scan. MRI juga bisa. Dengan CT scan kita bisa melihat vaskular yang lain, kita bisa ukur itu. Ya, jadi jawabnya cukup CT scan dengan pemberian kontras intravena. CT angiografi, ya. Jelas, itu jawabnya. Ada yang lain? Baik, Dok. Sama halnya untuk yang di intrakranial kah, Dok? Sama. Sama halnya. Ya. Bisa MRI juga, bisa, ya. Di intrakranial juga sama hal. Dan salah satu penyebab subarachnoid, saya sudah sebutkan tadi, subarachnoid hemorrhage di kepala itu sering karena trauma. Jadi kalau tidak kasus trauma, itu sering karena aneurisma atau vascular malformation. Ya, karena vascular malformation. Melihatnya ini, lakukan CT angiografi di kepala. Ya, oke, itu jawabnya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, ya, selamat pagi, ya, salam sehat semua, ya, kita akhiri kuliah ini, ya.